Shalom rekan-rekan komunitas tempat ini. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Mari sama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari satukan hati sebelum kita memulai ibadah kita. Mari teman-teman tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Kami datang memuji Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama yang siap memuji, menyembah Tuhan bersama katakan amin. Berikan suara-suara paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan Allah kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Katakan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama kita puji Tuhan, come on. Param pam 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 pam. Sorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tanganmu dan katakan sama-sama. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kau satu-satunya Tuhan penebus kami. Kau yang memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pam 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 pam. Semua katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Say together. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa semuanya yang terbaik buat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this hurt, Lord, I'll be your face, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the
sama-sama nikmati Tuhan. Mari nikmati Dia. Jangan sia-siakan, sebab Dia berkenan untuk kita temui, untuk kita sembah. Haleluya. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Sungguh-sungguh sembah Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Dia. Kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, sebab Kau yang layak Tuhan. We worship You. Oh, I can see You now. Oh, I can see the love in Your eyes, laying Yourself down, raising up the broken. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Buka kedua tangan. I can see You now. Oh, I can see the love in Your life. Raising up, raising up. I can see You now. Oh, I can see You now. See the love in Your eyes, laying Yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Oh, I can see, oh, I can see You now. Oh, I can see the love in Your eyes, laying raising up the broken to life. Jesus, we worship You. We worship You. Teman-teman, saat ini kita akan mendoakan prayer request dan prayer answer yang telah dituliskan di media sosial The Arrow Generation. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat
Papa dari teman kami Tuhan yang sedang sakit ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau menjamah Papa dari teman kami ini Tuhan. Oleh bilur-Mu Tuhan, Papa dari teman kami ini menjadi sembuh ya Bapa. Kami perkatakan Tuhan, Papa dari teman kami ini Tuhan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat beberapa dari teman kami Tuhan yang juga sedang sakit Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan Tuhan teman-teman kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas teman kami Tuhan yang sembuh dari sakit Tuhan. Kami puji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Dan juga Tuhan keluarga dari teman kami Tuhan yang sehat dalam pemeliharaan Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tabita. Mari siapkan hati, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami bisa melaksanakan ibadah online ini semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan memasuki 2020 ini banyak sekali Tuhan karya-karya-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Bapa, saatnya kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang berbicara melalui mulut hamba-Mu. Kiranya Tuhan Yesuslah saja yang berbicara Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami bisa mendengar dan menjalankan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kita dapat berkumpul di minggu kedua di bulan Juli ini. Ini semua karena penyertaan Tuhan dan bukan karena kuat gagah kita. Di 2020 ini kita banyak melihat hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. 2020 sesuai dengan tuntunan gembala kita adalah dimensi yang baru. Dan benar, kita ibarat kata memasuki suatu ruangan yang tidak pernah kita temukan. Dan hari ini kita mau sharing firman Tuhan teman-teman. Tapi sebelum kita membahas topik kita hari ini, izinkan Kak Bita untuk bersaksi terlebih dahulu. Beberapa hari yang lalu, CVV mengabari Kak Bita untuk membawakan sharing. Notif masuk, Kak Bita tahu isi pesannya apa, tapi Kak Bita gak mau langsung baca. Karena rasanya sudah tahu jawabannya, Kak Bita gak bisa deh sepertinya. Tapi akhirnya Kak beranikan diri, Kakak baca. Kak Bita menolak, belum bisa membawakan firman Tuhan. Kak Bita bilang ke CVV, oke kasih Bita waktu sampai besok jam 10 pagi Bita balas. Sembari menunggu, Kak Bita berdoa dan sharing juga ke Mama. Kak Bita diingatkan sama firman Tuhan. Tabita, kamu ingat gak kisah 12 pengintai? Kalau teman-teman mau baca nanti di kitab bilangan teman-teman bisa baca. Tabita, kamu jangan seperti 10 pengintai yang ketika melihat suatu daerah yang akan dimasuki bangsa Israel rasanya tidak mungkin. Terlalu ramai Tuhan, orangnya besar-besar. Tapi jadilah seperti Yosua dan Kaleb, melihat itu dengan kacamatanya Tuhan. Oke Tuhan, akhirnya Kak Bita respon panggilan Tuhan, oke Bita siap. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, kita berada di dunia, kita ini mengalami pertandingan yang belum selesai. Hari ini kita mau membahas mengenai pertandingan yang belum selesai. Kak, emangnya kita di dunia ini sedang bertanding? Bertanding seperti apa? Apakah kita ikut olimpiade? Benar teman-teman, life is a choice and life is a competition. Jadi kita berada di dunia ini, kita sedang berkompetisi. Tapi berbeda dengan kompetisi duniawi. Kita bertanding akan pengenalan firman Tuhan. Bertanding dengan iman. Kita mau sama-sama buka 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Akan kakak bacakan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Di sini kita garis bawahi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Tuhan menciptakan kita sedari kita dibentuk oleh kedua orang tua kita. Boleh next. Kita dibentuk dari sel sperma dan sel telur ibu kita. Nah, ada jutaan sel sperma. Ini kita sudah belajar juga ya teman-teman. Ada jutaan dan hanya satu yang bisa berhasil masuk untuk bertemu sel telur. Jadi teman-teman, kita diciptakan Tuhan,
kita di sini dari kecil kita sudah diciptakan memang didesain Tuhan untuk bertanding. Dan lahirlah seorang Kak Bita, kakak-kakak semua, dan teman-teman yang sedang ibadah online ini. Kita menjadi pemenang. Tapi apakah kita sudah sampai garis finish? Tentu belum. Boleh selanjutnya? Kita mau lihat perumpamaan seperti seorang atlet ini teman-teman. Berlari, ini atlet lari. Sebelum atlet ini menjadi seorang atlet, dia punya persiapan yang matang. Mulai dari ada pelatihnya, mulai dari fisik, latihan fisik, mulai dari persiapan apa yang dia makan, sampai dia harus berlari. Dan saat dia berada di arena, dia juga masih mengalami proses. Dia banyak musuh, dia harus sampai garis finish. Dan itulah yang mau kita bahas hari ini. Pertandingan kita di dunia, pertandingan yang berbeda teman-teman. Dalam pertandingan, seperti atlet tadi, ada yang namanya persiapan. Begitu juga dengan kita. Dalam pertandingan kita menuju iman yang benar tadi, kita butuh. Yang pertama adalah iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kak, apakah kita dari kecil sudah terlahir? Aku terlahir dari agama Kristen nih Kak. Apakah aku sudah punya iman? Nah, jadi adik-adik teman-teman, iman itu sama dengan halnya kita mengalami pertumbuhan dari hari ke hari akan pengenalan firman Tuhan, itu tidak instan. Untuk itu kita perlu yang namanya iman yang benar. Kita mau buka sama-sama di Roma 10 ayat 7. Iman itu dari mana ya Kak? Kita mau sama-sama lihat. Roma 10 ayat 17, beginilah firman Tuhan. Jadi iman timbul, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita ini timbul akan pendengaran firman Kristus teman-teman. Tapi Kak, firman itu kan dibaca, bukan kita dengarkan. Nah, bagaimana akhirnya firman itu bisa teringat di kepala kita dan kita perkatakan? Firman Tuhan itu kita renungkan siang dan malam. Mungkin awalnya kita sering dengar kakak mentor kita bilang, tidak mengerti tetap harus membaca, kita harus taat akan firman Tuhan. Sama, tidak mengerti tapi terus membaca, lama-lama di bawah alam sadar kita itu akan mengingat. Seperti di masa 2020 ini, ketika kita cemas, imun kita lemah, kita ingat firman Tuhan. Oh iya, firman yang aku baca dalam Mazmur 91, malapetaka tidak akan menimpaku dan tulah tidak akan berkat kepada kemahku. Oh iya, ketika aku berada di tengah-tengah orang yang menurutku hebat, aku ingat firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau lemah karena engkau muda. Tapi kita dijadikan contoh untuk dari perkataan kita, tingkah laku kita. Itu yang mau sama-sama kita pelajari. Iman kita bertumbuh akan pendengaran firman Tuhan. Kak Bita juga mau bersaksi lagi. Di 2004 Kak Bita pindah dari kabupaten ke kota Pekanbaru. Ibarat dari Malang ke Surabaya. Kak Bita ingat sekali saat itu. Penyesuaian yang harus Kak Bita hadapi dari kabupaten yang Melayu sekali, bahkan ke kota itu sangat berbeda. Singkat cerita Kak Bita langsung masuk TKB, gak ada playgroup, gak ada TKA. Dan guru kakak langsung telepon ke papanya kakak. Dibilang seperti ini, halo Pak, ini anak Bapak kok bodoh sekali ya? Nah itu salahnya guru zaman dulu mungkin, tidak ada anak yang bodoh sebenarnya. Dibilang seperti itu, aduh Pak ini anak Bapak tidak bisa menyesuaikan sama anak-anak yang berada di sini. Gimana nih Pak, tolong perhatiannya. Papa kakak saat itu sedih, namanya seorang ayah tidak mungkin ingin anaknya diperkatakan seperti itu. Akhirnya papa kakak dari kabupaten pulang ke kota, bilang seperti ini ke mama kakak, ini Kak Bita harus tiap hari baca firman. Padahal itu Kak Bita belum bisa baca, masih mengeja-ngeja. Akhirnya Kak Bita taat. Saat teman Kak Bita main semua di halaman, Kak Bita ingat sekali saat itu, main sepeda, Kak Bita di teras rumah, dikasih Alkitab sama Ibu Gembala, yang berwarna-warna Alkitab masih kecil zaman dulu, Kak Bita cuma baca, hitungannya bukan per pasar, per lembar. Tapi situ yang kakak pelajari sampai hari ini, ketaatan. Tidak mengerti harus taat. Baca terus, baca. Saat teman main, Kak Bita baca terus. Akhirnya setelah selesai berapa lembar baru boleh bermain. Singkat cerita lagi teman-teman, akhirnya sampailah ke SD. Pengumuman akhir kenaikan kelas. Tiba-tiba nama Kak Bita dipanggil sebagai juara 1. Di situ Kak Bita ingat banget, aduh ini beneran nih anak Kabupaten Siak bisa jadi juara nih di kota. Dan di situ Kak Bita ingat kata mama papa, awal permulaan hikmat itu berasal dari pembacaan firman Tuhan. Makanya sampai sekarang mau dimanapun kita berada, ingat duniawi ini luas kalau kita pelajari banyak hal ya. Tapi satu yang kakak ingat, semua kuncinya itu ada di pembacaan firman Tuhan.
Makanya teman-teman, yang dalam pertandingan kita yang belum selesai, kita butuh yang namanya iman yang benar. Iman yang benar dari mana? Dari pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya, setelah iman yang benar, kita membaca firman, memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, dalam pertandingan kita butuh yang namanya respon. Respon akan panggilannya Tuhan. Kita mau belajar dari seorang nabi di usia muda yang dipakai Tuhan, yaitu Nabi Yeremia. Kalau teman-teman baca, Nabi Yeremia ini dipanggil Tuhan di usianya yang masih muda, kurang dari 20 tahun. Kita di akhir-akhir zaman ini, kita percaya kita akan dipakai Tuhan seperti Nabi Yeremia untuk menjungkir balikkan dunia dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Kita mau lihat ketika Yeremia dipanggil Tuhan, apa sih responnya Yeremia? Kita mau buka Yeremia 1 ayat 4-5. Yeremia 1 ayat 4-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Ku itu artinya Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Artinya Tuhan telah mengenal kita. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu pesan Tuhan kepada Yeremia. Kakak rasa itu bukan untuk Yeremia saja, yang tadi firman Tuhan kita garis bawahi, Tuhan telah membentuk, Tuhan telah mempunyai maksud ketika kita di dalam kandungan ibu kita. Jadi teman-teman, dari yang gambar pertama tadi, ketika kita sel sperma dan sel ovum itu bertemu, kita menciptakan seorang teman-teman semua, di situ Tuhan sudah mengisahkan kita, Tuhan sudah membentuk kisah kita nanti sampai detik ini, sampai kita melewati masa COVID-19 itu Tuhan sudah rencanakan semuanya. Tapi kita lihat lagi respon dari si Yeremia. Apakah Yeremia langsung bilang ya? Kita lihat Yeremia 1 ayat ke-6. Apa ya jawab Yeremia ya? Kita mau lihat. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab ini aku masih muda. Itu kata Yeremia. Dan mungkin saat ini kita juga seperti itu. Aduh Tuhan gak bisa, aku ini masih muda. Keluargaku dari keluarga yang berantakan, keluargaku miskin, aku bodoh, aku tidak bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan mau dari kita. Kita kembali lagi, Tuhan menciptakan kita itu ada tujuannya. Sedangkan manusia menciptakan suatu hal. Misalnya manusia menciptakan pena, boleh? Manusia menciptakan pena itu ada kegunaannya. Berguna ketika kita memakainya untuk menulis. Menjadi useful, berguna. Tapi pena ini bisa misuse ketika kita menjadikan pena sebagai pengganjal buku, sebagai mainan di tangan, kita gigit-gigit. Salah kegunaannya dan bisa jadi useless, tidak berguna. Ketika pena ini kita biarkan di luar, akhirnya tintanya habis tidak bisa dipakai menulis. Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu hal yang berguna, punya maksud dan tujuan. Bukan disalahartikan, bukan tidak mempunyai tujuan teman-teman. Tadi di Yeremia 1 ayat 6, Yeremia mengatakan tidak Tuhan, aku tidak pandai berbicara, aku masih muda. Tetapi jawaban Tuhan apa? Di Yeremia 1 ayat 7-8 kita mau baca sama-sama. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Di masa saat ini, itu firmannya bukan hanya untuk Yeremia teman-teman, tapi kita sebagai generasi Yeremia juga seperti itu. Janganlah takut saat ini kita berada di dunia yang aduh Tuhan dunia ini besar sekali. Tuhan aku ini mau engkau pakai sebagai apa? Tuhan memanggil kita sesuai dengan callingnya kita masing-masing. Seperti tadi ada atlet pelari, dia tidak bisa menjadi atlet renang. Mungkin dia punya dua kemampuan ya, tapi yang namanya atlet dia fokus kepada bidangnya masing-masing. Atlet lari, atlet renang. Dan kita dipakai Tuhan, mungkin Tuhan aku gak bisa nyanyi, Tuhan aku gak bisa membawakan firman-Mu. Tapi Tuhan punya maksud dan caranya Tuhan sendiri dalam memperlengkapi kita. Selanjutnya, Tuhan itu merencanakan, memanggil, memperlengkapi, dan mengutus. Itu yang kita pelajarin dari Yeremia tadi. Tuhan tidak sekedar merencanakan, tetapi memanggil, memperlengkapi, dan mengutus.
Boleh slide-nya? Merencanakan, memanggil, memperlengkapi, dan mengutus. Pertama tadi Tuhan merencanakan kita di kandungannya ibu kita. Kita dibentuk sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Selanjutnya Tuhan memanggil kita. Mungkin panggilannya Tuhan itu kita tidak tahu ya kapan ya, usianya kapan ya. Tapi yang pertama agar kita tahu panggilannya Tuhan, yang pertama adalah look to God. Kita cakap-cakap sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku anakmu, mau engkau pakai apa ya Tuhan? Yang kedua, look around, kita berada di mana? Kita berada di sekolah, kota kita di mana? Tuhan, aku berada di sini, pakailah aku Tuhan. Tuhan memanggil kita dengan caranya yang luar biasa. Dengan proses kehidupan kita yang kita jalani, tanpa kita sadari Tuhan itu sedang memanggil kita. Memanggil kita dengan proses yang ada di kehidupan kita saat ini. Selanjutnya, memperlengkapi. Kak, aku diperlengkapi gimana Kak? Teman-teman berada di wadah ini, teman-teman diperlengkapi dengan ibadah online, dengan ada mentoring, dengan ada waktu TAG berkumpul. Itu sebenarnya Tuhan sedang memperlengkapi kita. Dengan dimana kita ditempatkan, Tuhan memperlengkapi kita dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Hingga pada akhirnya kita diutus Tuhan. Karena kakak ingatkan lagi, pertandingan kita ini belum selesai teman-teman. Ibarat tadi pelari itu tidak bisa melihat musuhnya yang di belakang. Dia harus berlari terus. Perenang juga seperti itu, ketika dia berenang, dia gak mungkin bisa melihat musuhnya, aduh 20 cm lagi nih dari aku harus lebih cepat. Tidak, tapi dia berlari pada panggilan Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan pertandingan yang dunia. Selanjutnya, kesaksian dari Kak Bita, ini biar teman-teman termotivasi dan bisa membayangkan panggilan itu seperti apa Kak. 2018 Kak Bita lulus dari SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru. Dari kecil Kak Bita punya cita-cita yang konsisten. Tuhan aku pingin jadi dokter. Nanti kalau Kak Bita jadi dokter, Tuhan bisa pakai Bita, bisa kasih pengobatan gratis. Itu rencananya Kak Bita saat itu. Mungkin teman-teman saat ini ada yang berpikir seperti itu. Aku punya cita-cita ini, nanti Tuhan kita rencanakan yang baik-baik nih. Tapi apa yang kita rencanakan belum tentu itu yang Tuhan rancangkan. Saat itu Kak Bita sudah mempersiapkannya dari SMP, SMA, masuk negeri, nilai sudah oke nih, kakak lihat oke nilainya naik, gak ada yang turun. 2017 kakak dipercayakan sebagai duta remaja, oke dapat sertifikat nih, bisa nih nanti masuk dari bibit unggul daerah. Bisa nih Tuhan, oke aku jadi dokter. Kenapa sih Kak Bita pingin banget saat itu menjadi dokter? Karena melihat papa Kak Bita yang seorang mantri, setiap minggunya pulang balik kabupaten kota melihat, oh begini ya, ada yang telepon, ada yang melahirkan di hutan, papa kakak langsung terjun, oh orang-orang mengingat ya akan kebaikannya Pak Mantri. Kak Bita dulu pemikirannya seperti itu. Oke Tuhan kayaknya ini nih. Tapi ternyata di 2018 saat itu ada hal yang gak bisa kakak ceritakan. Apa yang sudah di tangan itu harus dilepas. Kak Bita harus mengalami yang masa-masa benar-benar suram teman-teman. Kak Bita harus menerima kenyataan bahwasanya itu tidak ada. Itu tidak ada. Kamu tidak bisa menjadi dokter Bita. Semuanya itu hilang, lenyap, dan Kak Bita harus menerima, Kak Bita tuh gap year. Nunda 1 tahun, tidak kuliah. Teman-teman mulai itu adik hal di kelas, teman-teman yang lain bilang seperti ini, aduh Kak Bita dulu sering dapat ini, dapat itu, masa gak bisa dari bibit unggul daerah? Benar-benar kita dijatuhkan teman-teman. Tapi respon kita sesuai firman Tuhan tadi, apakah respon saat itu Kak Bita langsung mengutuki Tuhan? Tuhan tidak adil, Tuhan aku udah pelayanan gini. Apakah saat itu respon Kak Bita seperti itu? Manusiawi yang namanya sedih. Tapi saat itu Kak Bita benar-benar sedih dan Kak Bita ingat kalau bukan karena Tuhan dan karena orang tua yang support Kak Bita mungkin benar-benar udah depresi teman-teman. Tiap malam Kak Bita nangis. 1 bulan lebih Kak Bita ingat banget di bawah bantal itu rasanya nangis terus basah. Karena dengan air mata Tuhan kayaknya cita-citaku ini udah gak ada, harapan hidupku ini sudah tidak ada Tuhan. Aku mau kuliah di mana Tuhan? Seperti itu teman-teman. Kak Bita putar lagu Waktu Tuhan yang terbaik. Makanya sampai sekarang itu lagu benar-benar melekat sama Kak Bita. Waktu Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Dan setiap pagi bangun mata bengkak. Mama tanya kenapa? Kak Bita selalu bilang aduh digigit binatang ini mah bengkak. Padahal Kak Bita nangis. Tapi setelah itu Kak Bita tiap hari saat gap year itu memang waktu Kak Bita berkumpul sama Tuhan. Dibawa mama ke pelatarnya Tuhan nyanyi. Doa Tuhan engkau mau pakai aku sebagai apa sih Tuhan? Akhirnya singkat cerita, Kak Bita bangkit, Kak Bita aktif lagi, Kak Bita berani keluar
teman-teman mungkin tanya kuliah di mana Bit? Kak Bita berani nggak malu mengatakan, ya aku sempat gagal seperti itu. Tapi akhirnya singkat cerita lagi teman-teman, Kak Bita dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin, menjadi moderator se-Provinsi Riau, bertemu dengan Bapak Kemenpora, dan itu menurut Kak Bita, oh Tuhan, ini ya Tuhan rencananya Tuhan, oh ini ya panggilan Tuhan. Mungkin awalnya Kak Bita sedih, gagal, tapi Tuhan dibalik itu semua merancangkan suatu hal yang lebih indah. Saat itu akhirnya Kak Bita diarahkan sama pemerintah untuk ikut tes beasiswa OSC Metro TV. Melawan 5.000 orang, sama seperti tadi pertandingan. Melawan banyak orang, akhirnya Kak Bita ditempatkan di Surabaya ini. Bukan suatu kebetulan, akhirnya Kak Bita bertemu dengan kakak-kakak semua, bertemu dengan teman-teman semua. Berada di GBI Goshen Blessing ini. Ini semua karena Tuhan yang sudah rancangkan. Bukan rencananya Kak Bita dulu pingin berada di kabupaten aja, berada di kota saja. Tapi Kak Bita dibawa Tuhan dari Riau ke Surabaya untuk maksud dan tujuan Tuhan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Seperti firman Tuhan tadi, kita ini bertanding teman-teman. Bertanding dalam panggilannya Tuhan, melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan sekarang kakak sudah berdamai dengan diri kakak. Ya Tuhan, kalau kata papa kakak, kamu tidak harus menyembuhkan fisik seseorang, tubuh seseorang, tapi di masa sekarang ini jiwanya seseorang harus kita bantu untuk akan pengenalan akan firman Tuhan. Yang terakhir, tujuan akhir dari firman Tuhan itu di Filipi 3 ayat 14. Dari akhir semuanya, satu yang Tuhan janjikan kepada kita. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sedangkan atlet, dia sampai garis finish, dia berani berlari karena dia punya tujuan mau jadi pemenang di kota, provinsi, nasional. Begitu juga dengan kita. Kita berlari dalam panggilannya Tuhan, iman akan pengenalan firman Tuhan. Itu punya tujuan, yaitu hadiah Tuhan, hidup yang kekal. Dan Tuhan berjanji juga kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita menjadi pemenang, lebih dari pemenang teman-teman. Pesan terakhir dari Kak Bita, apapun itu teman-teman, dalam pertandingan kita yang belum selesai ini, niatkan dalam hati, lakukan dengan cinta dan doa. Maka Tuhan yang akan berkarya dalam pertandingan kita. Itu saja firman kita hari ini, biarlah kita melaksanakan firman Tuhan bukan karena manusia, tapi karena panggilan kita kepada Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami di dunia ini bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi Engkau merancangkan sesuatu yang indah. Pertandingan kami memang belum selesai Bapa, tapi Engkau Allah yang memampukan kami sesuai dengan panggilannya kami masing-masing Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat merespon panggilan-Mu, melaksanakan firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi generasi-generasi Yeremia yang menjungkir balikkan dunia ini akan pengetahuan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.